think that Indonesia in general is a sleeping giant, and that with these plans you definitely will be one of the giants, not sleeping, but just a giant. Maarten Paes ke Barcelona, pemain kiper pertama Indonesia main di raksasa Spanyol KNVB, sebut Indonesia adalah raksasa Asia yang sedang tertidur. Ya, sebuah kabar yang mengejutkan beredar yang mengatakan bahwa Maarten Paes dikabarkan akan bergabung ke FC Barcelona. Sungguh sebuah informasi yang mengagetkan pecinta sepak bola di seluruh Indonesia. Karena kiper yang baru saja bergabung dengan skuad timnas Indonesia membuat publik tanah air merasa bangga jika benar-benar Maarten Paes memperkuat Barcelona. Karena kita tahu saat ini kiper andalan Barcelona yakni Ter Stegen yang mengalami cedera pada pertandingan Barcelona kontra Villarreal kemarin. Kiper yang sangat penting dalam menjaga kestabilan pertahanan Barcelona itu mengalami cedera yang cukup parah sehingga Barcelona harus segera mencari penggantinya untuk tetap kompetitif di La Liga dan Liga Champions. Tiga hal tersebut banyak yang menyepil bahwa Maarten Paes adalah opsi yang dirasa tepat mengingat di FC Dallas ia telah menunjukkan permainan yang menakjubkan. Menurut kabar, Presiden La Liga Javier Tebas mengatakan masih ada 3 jatah pemain baru untuk bisa didatangkan. Dan inilah cerita bagaimana potensialnya Maarten Paes menggantikan Marc-Andre Ter Stegen. Ya, Maarten Paes adalah pemain baru timnas Indonesia yang baru saja menggemparkan jagat maya ketika melakukan save-save krusial di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 setelah berhasil melawan gempuran demi gempuran yang dilesatkan oleh kedua tim langganan Piala Dunia baik Arab Saudi maupun Australia. Bang Paes berhasil menunjukkan kualitasnya di hadapan fans timnas Indonesia. Meskipun sempat melakukan blunder, namun pemain FC Dallas ini mampu menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar kepada negara dengan menepis tendangan penalti yang 99 menjadi gol. Sebuah hal yang membuat timnas Indonesia meraih 1 poin di kandang Arab Saudi dan juga 1 poin melawan Australia di GBK. Jackson Irvine for Australia. The goalkeeper got lucky. It hit the post. Back heel for Irvine across the face. Can Australia score here? Good save by Pats to deny Harry Souttar Australia's first real big chance, and it went the way of their big central defender. Jackson Irvine. Ya, pada pertandingan baru-baru ini, Maarten Paes meskipun sempat melakukan kesalahan dari dirinya sendiri sehingga ia harus kebobolan dari tengah lapangan. Namun Maarten Paes akhirnya menunjukkan kualitasnya. Kiper 26 tahun itu telah tampil sangat luar biasa dengan melakukan 5 penyelamatan pada saat melawan LAFC. Tak sampai di situ saja, salah satu super save yang ditunjukkan oleh Maarten Paes dalam match tersebut membuat komentator begitu heboh sekaligus Indonesia mempunyai kiper kelas dunia macam Bang Paes. Sebuah hal yang mengingatkan kita dengan Marc-Andre Ter Stegen yang telah mengalami cedera dengan robekan lutut tendon pada saat FC Barcelona melawan Villarreal di La Liga kemarin. Bagaimanapun saat ini Barcelona telah menunjukkan kualitas terbaiknya pada saat ditangani oleh Hans Flick dengan torehan 7 kali pertandingan 7 kali menang. Sebuah hal yang ingin terus melanjutkan etos kerja yang tinggi dengan mendatangkan pemain-pemain kiper seperti Edgar Badia, Keylor Navas yang dulu pernah membela Real Madrid, Wojciech Szczesny pemain jebolan Juventus, Claudio Bravo, Loris Karius mantan pemain Liverpool, hingga Maarten Paes pun digadang-gadang berpotensi membela FC Barcelona. Dengan sisa kontrak 1 tahun lagi bersama FC Dallas, Barcelona hanya cukup rogoh gojek sinilah 2 juta euro jika ingin merekrut Bang Paes. Gambar tersebut diposting oleh salah satu akun media sosial yang menyebutkan bahwa Maarten Paes akan gabung ke FC Barcelona. Kabar ditariknya kiper andalan timnas Indonesia seiring dengan kabar dari Javier Tebas selaku Presiden La Liga yang mengatakan bahwa Barcelona dapat merekrut pemain baru di luar jendela transfer di tengah. Dalam perekrutan ini bersahaja mendapatkan pemain baru mulai seperti penjaga gawang untuk menggantikan Marc-Andre Ter Stegen mengalami cedera luka parah pada lutut saat melawan Villarreal kemarin.
giveaway here. Giroud finding Bouanga, squared back for O'Brien, and Martin Paz got a strong couple of hands to it. A poor turnover there, one just outside the box, and a clever little touch there by Giroud. Very unselfish. He finds Bouanga, and that's late arriving run again. Ya, timnas Indonesia di bawah asuhan Erick Thohir terus-menerus melakukan percepatan prestasi sepak bola Indonesia untuk mendunia. Di mana PSSI menggelar rapat terbuka sedang melakukan kesepakatan MOU dengan Federasi Sepak Bola Belanda yakni KNVB terkait kerjasama di bidang sepak bola. Di mana dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Pak Erick menyambut hangat tawaran kerjasama yang diberikan KNVB untuk percepatan prestasi sepak bola Indonesia. Di mana menurut Pak Erick konsistensi prestasi juara Piala Eropa 1988 itu dan pembinaan terstruktur di berbagai level usia pemain di Belanda menjadi dasar kolaborasi antara dua federasi yang memiliki hubungan historis panjang. Bentuk kerjasama itu dimulai dari peningkatan kualitas pelatih, pengembangan talenta junior maupun senior, dan juga sepak bola wanita. Pak Erick pun mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak KNVB yang mau membantu kemajuan sepak bola Indonesia di berbagai kelompok umur. Sementara itu, Gits De Jong yang juga memberikan tanggapan positif terkait kerjasama yang akan dibangun oleh kedua belah pihak. Sekjen PSSI-nya Belanda itu yakin bahwa dengan sejumlah program akan dilaksanakan oleh Erick Thohir dan jajarannya akan membawa kemajuan bagi Indonesia sendiri. Bahkan Gits De Jong memastikan bahwa timnas Indonesia yang sebelumnya dijuluki raksasa Asia yang tertidur ke depannya menjadi raksasa seutuhnya. It's a very important day that we signed this MOU. We now finally got to make steps towards the future. I think that Indonesia in general is a sleeping giant, and that with these plans you definitely will be one of the giants, not sleeping but just a giant. We have, I think, good coaches but also good teachers for coaches in the Netherlands. The only reason why our national team performs is because we don't miss out on any talents. Even in the smallest towns, the level of coaching is enormous. Ya, saat ini timnas Indonesia telah memiliki 2 poin dan berada di posisi keempat pada klasemen sementara grup C putaran ketiga. Selanjutnya timnas Indonesia akan berlabuh ke markas Bahrain dan Cina untuk laga selanjutnya pada bulan Oktober nanti. Proses percepatan membangun kualitas di timnas Indonesia terus dilakukan guna untuk mendapatkan poin penuh di kandang lawan nanti. Seperti halnya Maes Hilgers dan Liano Reijnders yang dipastikan akan memperkuat timnas Indonesia pada saat melawan Bahrain dan Cina. Serta sesambil menunggu proses pemain keturunan striker yang akan didatangkan PSSI terus terbuka bagi para pemimpin keturunan yang ingin membela timnas Indonesia asal mempunyai kualitas grade A seperti Ian Maatsen yang sedang sakit hati oleh Ronald Koeman yang tak memberikan menit bermain di timnas Belanda. Apalagi alih-alih ingin memperkuat tim senior malahan ditaruh ke timnas kelompok umur saja. Padahal jika kita melihat kualitas Ian Maatsen pemain yang membela Aston Villa saat ini dan pernah memperkuat Chelsea hingga Borussia Dortmund, tentu anak muda ini tak perlu diragukan lagi kemampuannya. Sehingga jika timnas Indonesia mampu mendatangkan ini maka kualitas yang akan dimiliki sangat di luar ekspektasi. Namun sekali lagi terlepas dari semua itu, kita patut bersyukur mempunyai Pak Ketum yang satset dan sangat pintar melobi ke sana-sini apalagi dengan urusan sepak bola. Maka kita percayakan saja pada Pak Erick dan yakin dia akan menyelesaikannya. What we can develop with football. We invite you here, we send our teams there, even maybe we can have a training camp in Netherlands, same things what we do in Japan right now. The people can really connect. Oh, if you look at the news, sending our women's nation team is many headlines. Next year depends on our qualifications. Ya, jadi itulah tadi. Bagaimana Maarten Paes yang berpotensial ke Barcelona pemain kiper pertama Indonesia main di raksasa Spanyol. KNVB sebut Indonesia adalah raksasa Asia yang sedang tertidur.